أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan mulia, para sahabat yang setia, dan juga para a'immah alaihi wassalatu wassalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Salah satu pesan, salah satu hikmah yang seharusnya bisa kita petik dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, yaitu dengan kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita merasakan rasa lapar dan rasa haus, yang tentunya dibalik semua itu harus memunculkan kepedulian pada diri kita masing-masing, rasa empati, rasa yang harusnya kita bisa mampu merasakan orang-orang yang dalam kehidupannya tidak hanya di bulan suci Ramadan ini, bahkan di bulan-bulan yang lain, dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Kepedulian untuk kita berbagi, bersedekah, memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memberikan satu perumpamaan kepada kita semua, bagaimana besarnya nilai bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Adapun perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang membagikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan perumpamaan bagaikan benih, yang di situ benih itu memunculkan sab'as sanabil, memunculkan 7 tangkai, dan dalam setiap tangkai ada 100 biji. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran bahwa satu sedekah, satu infak yang diberikan oleh seseorang akan dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, bahkan bisa sampai dengan 700 kali lipat.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini mengingatkan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha luas dan maha mengetahui. Berbagi adalah merupakan salah satu ekspresi, bersedekah adalah merupakan salah satu perwujudan dari rasa kepedulian yang harusnya kita bisa ambil ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dengan kita berbagi, kita berupaya untuk merasakan penderitaan, kebutuhan, kekurangan yang dirasakan oleh orang lain. Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa seharusnya setiap seorang muslim harus memiliki kepedulian, harus memiliki kepekaan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengancam dan mengingatkan kita semua, tidak tergolong orang yang muslim, tidak dianggap Anda sebagai seorang muslim padahal manakala Anda mampu tidur dalam keadaan terkenyang, dalam keadaan perut yang kenyang, sementara ada tetangga Anda yang dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kelaparan. Begitu besarnya ajaran Islam mengajarkan kepada kita semua untuk bisa peduli terhadap sesama. Karena sedekah itu yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Dalam riwayat itu disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, walaysa kulluna qadirun ala dzalik. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami ini mampu untuk bersedekah, untuk melakukan hal itu. Yang tentunya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat ini juga menjadi sebuah mindset. Yang itu pun ada di kalangan kita. Jadi terkadang orang berpikir bahwa bersedekah itu saat ketika dia memiliki kelebihan harta, dia memiliki keluasan rezeki, maka barulah pada saat itu dia bersedekah. Tidak demikian. Rasul sampai-sampai mengajarkan, memberikan penegasan, jangan Anda berpikir seperti itu. Rasul bersabda, ittaqun nar walau bisyurbatil ma. Jika kalian memang tidak mampu untuk bersedekah dengan memberikan kurma, makanan kepada orang lain, bersedekahlah walau dengan seteguk air. Yang tentunya dari hal yang kecil ini yang bisa dilakukan, maka jangan pernah meninggalkan meskipun sedikit. Karena terkadang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru melatih kepedulian, melatih berbagi ini harus dimulai dengan yang sedikit. Orang yang mungkin dalam kehidupan kesehariannya memiliki penghasilan 100.000 rupiah, tapi dia berupaya dan mampu untuk mensedekahkan dari 100.000 rupiah yang dia miliki, yang dia hasilkan di hari itu 10.000 rupiah. Tentunya itu 10% dari penghasilannya. Tetapi bayangkan kalau dia ternyata memiliki penghasilan 10 juta rupiah, lalu kemudian dia diminta untuk bersedekah 10%, 1 juta rupiah, itu mungkin berat. Dan apalagi kalau dia 100 juta rupiah, dia harus mengeluarkan 10 juta rupiah, yang itu 10% dari penghasilannya, itu makin akan terasa berat. Oleh karenanya, Rasul mengingatkan, sekecil apapun, sebesar apapun, jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Justru di sini manfaatnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, beliau mengajarkan kepada kita semua, salah satu manfaat yang akan diterima oleh orang yang bersedekah
Aksiru bis sadaqah turzaku. Perbanyak kalian bersedekah, karena sedekah yang kalian berikan itu akan meluaskan rizki yang ada pada diri kita. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu melihat, kita perlu menyaksikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hidup di lingkungan kita. Ada banyak orang-orang, seorang ayah yang dia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ada bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang kehilangan pekerjaannya. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita semua. Di bulan Ramadan ini, sampai-sampai kita diajarkan salah satu ajaran dan doa yang hendaknya dianjurkan untuk kita baca di bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ashbih kulla ja'i. Allahumma aksuhu kulla uriyan. Allahumma qdi dayna kulli madin. Ya Allah, kenyangkan orang-orang yang lapar. Ya Allah, berilah pakaian orang-orang yang tidak berpakaian. Ya Allah, lunaskan orang-orang yang terlilit hutang. Doa ini pun mengajarkan agar hati kita, jiwa kita peduli terhadap sesama. Peduli, mau berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang, anak-anak, yang pada dasarnya mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan, tetapi dia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, penghasilan yang ada pada orang tuanya. Di sini, salah satu upaya yang harus kita lakukan dan kita munculkan pada diri kita dari puasa yang kita lakukan adalah memunculkan kepedulian. Dan kita ekspresikan kepedulian itu dengan bersedekah, berbagi pada sesama. Karena mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan itu bisa menjadi pelindung bagi diri kita dari api neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, as-sadaqatu junnatun minan nar. Bahwa sedekah adalah pelindung bagi diri seseorang dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan kepada kita semua untuk bisa berbagi, bersedekah. Kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kita membiasakan diri kita untuk berbagi pada sesama. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.